Oh, silakan. Tadi kan pendeta membahas tentang bagaimana agar tidak bersungut. Yang mau saya tanyakan bagaimana caranya agar tetap seperti Caleb dan Joshua, tetap kuat, walaupun lingkungannya itu semua berusaha untuk menjatuhkan dia. Sedangkan kalau misalnya seperti Caleb dan Joshua kan langsung Tuhan intervene, langsung dibilang tentang apa, oh apa hukumannya untuk bangsa itu yang karena tidak percaya. Sedangkan kalau misalnya di zaman sekarang mungkin kita udah apa berusaha untuk aktif untuk bikin itu, tapi ternyata lingkungannya kayak tidak mau berperan aktif gitu pendeta. Bagaimana tetap agar tetap maju terus gitu pendeta? Iya, iya, iya. Jadi artinya seperti yang kita sudah itu ya. Jadi bagaimana kita bukan hanya menjadi orang yang believing, tetapi juga apa ya, belonging. Artinya dalam pelajaran kita tadi malam, tapi poinnya adalah bagaimana kita bukan hanya kita mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan, tapi juga bagaimana kita berani untuk menghidupkannya. Dan Joshua dan Kaleb itu, coba bayangkan ya. Jadi bayangkan saudara-saudara, pada saat mereka berbicara kepada Musa bawa laporan, di depan mereka itu ada tiang awan, tiang api kan. Jadi dengan kata lain, mereka sudah tahu Tuhan itu ada di depan mereka. Jadi saya percaya pada saat itu bahwa pada saat sesepuluh mata-mata ini membuat laporannya dan interpretasi dengan apa yang mereka lihat, yang mereka ada dalam pikiran mereka, yang ada dalam pandangan mereka itu adalah pandangan orang-orang di Kanaan. Tetapi pada saat itu Yosua dan Kaleb yang berbicara, dia sambil berbicara saya percaya sambil dia melihat nih tiang awan dan tiang api ini yang selalu menemani mereka. Jadi itu ya, jadi pandanglah pada Yesus, itulah yang mungkin satu lagu yang simple, satu lagu yang sangat sederhana, tetapi mungkin itulah yang harus menjadi satu apa ya? Satu hal yang telah membedakan antara Kaleb, Joshua dan ke-10 pengintai, dan harusnya membedakan kita dengan siapa ya? Dengan umat-umat yang pada saat ini mungkin tidak percaya. Kenapa? Ya bagi kita ada firman Tuhan ya. Kita ada firman Tuhan di hadapan kita. Kita ada pernyataan demi pernyataan dari firman Tuhan yang sangat-sangat lengkap. Kita lebih berbahagia daripada orang-orang yang masih mengalami. Karena kenapa? Kita bagaikan dalam tanda kutip ya, bagaikan Allah pada saat ini melihat firman Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah melihat alfa dan omega dari pengalaman umat-umat dahulu. Kita sudah melihat alfa dan omega, kita sebagaikan alfa dan omega yang melihat pengalaman daripada Ayub. Kita sudah melihat pengalaman orang-orang Israel di padang gurun. Kita bagaikan alfa dan omega. Kita sudah melihat awal dan akhir perjalanan mereka. Kita sudah melihat semuanya itu, tetapi pada saat kita mau mengaplikasikan di dalam kehidupan kita, kita hanya bergantung kepada permulaannya saja, kepada alfanya saja. Kita tidak melihat bahwa akhirnya kalau kita bergantung pada tiang awan dan tiang api atau firman Tuhan yang ada di depan kita, maka kita akan sampai kepada tujuan kita. Jadi itulah, jadi saya percaya bahwa itu menjadi satu masalah. Kenapa? Karena mereka melihat keadaan mereka, diri mereka, gantinya melihat tiang awan dan tiang api di depan mereka. Dan itu dapat menjadi masalah kita kalau kita hanya menyanyikan Turn your eyes upon Jesus, pandanglah pada Yesus, tapi kita tidak mengeluarkan lagu tersebut dari dalam hati kita. Mudah-mudahan dapat membantu pertanyaannya Dede. Ada mungkin tambahan dari pertanyaan Dede? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ini juga dapat menjadi bagian saudara-saudari semua di jemaat Anda masing-masing, di mana saja. Saya bawa ini dalam nama Yesus.